Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Ya, baik teman-teman, kita kembali lagi dengan mencoba. Gimana Pak Pendeta? Pendeta Bayu, mungkin Pak Pendeta nggak apa-apa bisa menyampaikan nomor saya. Kalau memang beliau berkenan bisa tanya-tanya langsung. Oke, jadi Bro Bayu, Pak Toba sudah nanti akan memberikan nomor telepon. Jadi nanti saya akan share nomornya Pak Toba supaya barangkali bisa ngobrol. Holland Sprekennya juga udah bagus. Jadi saya mau belajar privat bahasa Belanda juga dengan Pak Toba ini. Supaya kalau Pendeta Bayu sudah di Belanda, saya bisa pesiar ke Belanda, ya. Jadi perlu belajar privat bahasa Belanda dulu di Pak Toba nanti. Pak, nah ini, oke. Pak Toba mungkin bisa cerita sedikit bagaimana iklim akademik yang Pak Toba nikmati selama proses studi di Belanda yang Pak Toba alami. Ini menjawab pertanyaan dari Pendeta Bayu tadi. Lalu sekaligus mungkin Pak Toba bisa cerita dari pengalaman di Belanda itu, kemudian Pak Toba kembangkan untuk membangun iklim ekonomi di Maranatha, terkhusus di Fakultas TI sendiri seperti apa. Mari Pak Toba mungkin bisa bagi sedikit bertolak dari pengalaman akademik yang dirasakan di sana, iklim akademik yang dinikmati di Belanda. Boleh Pak Pendeta. Jadi kalau secara iklim akademik, Belanda itu kalau saya renungkan dalam konteks sekarang, itu salah satu yang memang sangat terbuka. Ya. Dalam arti kesempatan untuk berkembang selama dia mau. Jadi selalu misalkan kalau di lab itu selalu terbuka 24 jam. Kemudian banyak rekan-rekan saya waktu itu juga yang tidurnya tuh ya tidur di kampus gitu ya. Karena memang banyak barang-barang atau oprekan istilahnya yang harus dilakukan, eksplorasi. Jadi di sana tuh memang iklim yang saya rasakan, mereka sangat ingin tahu. Itu yang mungkin agak sedikit membedakan dengan kita di sini di Indonesia. Kalau kita di Indonesia mungkin sebatas pada apa yang ditugaskan dosen atau ditugaskan oleh guru. Sedangkan kalau yang saya rasakan sama sekali nggak pernah puas dengan apa yang sudah diminta gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang lebih, harus ada sesuatu yang memang dikonfirmasi dari hasil pekerjaan yang diminta dosen supaya nilai itu bisa A gitu. Jadi kalau hanya menjawab pekerjaan yang diminta, paling nilainya ya sebatas 7-8 waktu itu nilainya ya. Tapi kalau mau 9 atau 10 harus punya eksplorasi yang di luar konteks dari pekerjaan malahan. Jadi harus ada eksplorasi yang memang mendukung apa yang diminta oleh si dosen gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjawab, tapi perlu ada eksplorasi lebih. Gitu. Itu sangat membedakan dengan kita di Indonesia. Nah, memang itu tantangannya berat sekali di Indonesia, karena apalagi dosen di Indonesia itu kan kita banyak melakukan hal-hal administratif juga, sehingga kadang-kadang untuk bisa memperhatikan mahasiswa atau mungkin bisa mengarahkan, mengajak untuk eksplorasi itu juga di Indonesia masih banyak yang saya bilang masih banyak ya, berarti masih ada yang main untuk eksplorasi,
tapi rata-rata kebanyakan masih sebatas apa yang diminta di dalam buku gitu. Nah ini saya rasa dengan konsep baru Kampus Merdeka ini akan bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia nantinya, karena kita punya peluang untuk eksplorasi yang jauh lebih besar. Seperti itu. Wah, terima kasih Pak Toba ya. Jadi memang iklim akademik yang bagus ya, orang didorong untuk melakukan eksplorasi, tidak sekedar menjawab atau melakukan tugas yang disampaikan oleh dosen ya, tapi harus ada sesuatu yang lebih, dan kampus juga dibuka supaya orang bisa melakukan penelitian-penelitian ya, baik secara literatur maupun di laboratorium-laboratorium ya. Dan justru dosen tidak segan untuk memberikan nilai yang baik ketika mahasiswa itu bergerak lebih mendalam daripada sekedar yang dia sudah tugaskan ya. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang baik sekali, iklim akademik yang supporting seperti itu, yang terbuka, yang memang menjadi tantangan kita di Indonesia ya. Di Indonesia ini mahasiswa hanya melakukan tugas sesuai dengan apa yang dimintakan ya. Apalagi kalau dosennya hanya ini makin kesini saya lihat orang makin ringkas ya. Jadi membaca itu jadi, kalau saya ingat misalnya kalau kuliah ya, misalnya kalau pengalaman saya kuliah di STT Jakarta waktu S1, memang kami itu kalau diminta untuk baca buku, jadi nggak ada apalagi hanya kasih PPT gitu ya, bukan PPT, bukan juga ringkasan modul satu saja, lalu yang sudah disiapkan oleh dosen, lalu kemudian dikasih, enggak, justru diktat ya, diktat justru harus membaca sebanyak mungkin buku yang diberikan. Jadi dari buku-buku lalu kemudian disederhanakan jadi diktat, ini sekarang makin disederhanakan jadi PPT ya. Dan mahasiswa-mahasiswi kita kayaknya kalau dikasih PPT itu udah rasa senang ya, ada ini. Tapi justru iklim yang Pak Toba kemukakan tadi itu menarik ya, ini menantang. Termasuk kita di Maranatha memang mesti menciptakan iklim yang memang kondusif, iklim yang supporting, iklim yang terbuka, sehingga mahasiswa-mahasiswi ini tertantang untuk terus bereksplorasi ya. Mahasiswa zaman now ini kalau dikasih buku sedikit udah bilang kebanyakan ya, diminta baca buku ini udah rasanya udah banyak ya. Tapi semoga apa yang Pak Toba sampaikan tadi ini semakin mendorong mahasiswa-mahasiswi kita untuk terus berkreasi, mengembangkan potensi dirinya ya, memajukan ilmu pengetahuan yang dia sedang tekuni ya. Pak Toba, saya pengen tahu sedikit lagi mengenai spesifikasi ya ilmu yang Pak Toba pelajari ya. S2 di Belanda, lalu kemudian pulang ke Indonesia, lalu sebagai dosen kan harus S3. Pak Toba kemudian, saya tahu Pak Toba melanjutkan studi S3 di Universitas Indonesia ya. Tepatnya bidang apa? Dan mungkin Pak Toba bisa memberikan kepada kita sedikit gambaran. Bidangnya Pak Toba itu punya kepentingan apa atau punya manfaat apa untuk masyarakat kita di masa ini? Ya, jadi bidang yang saya tekuni sampai sekarang itu namanya information retrieval. Jadi contoh sederhananya mungkin yang sering kita pakai itu search engine seperti Google atau Yahoo. Nah, saya bergerak di bidang seperti itu. Kemudian pendukungnya ada Natural Language Processing (NLP). Jadi bagaimana menginterpretasikan bahasa atau teks sehingga kita bisa memahami
apa yang dicari sebagai informasi dari orang yang melakukan pencarian lewat search engine. Itulah yang saya tekuni. Tambah lagi juga sekarang zamannya machine learning, kita tentu perlu machine learning untuk mencoba menarik pola-pola tren yang ada di dalam pemahaman, terutama terkait dengan bahasa, itu yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi implementasinya bisa ke search engine atau ke chatbot, atau mungkin ke arah bagaimana memahami kalimat, itu yang saya lakukan. Oke. Jadi seperti kita mencari sesuatu ya, tinggal ketik kata kunci lalu kemudian masuk Ya, seperti itu. mencari. Jadi bidang keahliannya Pak Toba di situ, merancang ininya. Ya, merancang bagaimana menebak apa sih yang diinginkan dari orang yang mencari informasi itu. Oke. Jadi itu yang bidang yang bermanfaat sekali memang sekarang ini ya. Kita butuh sesuatu, kita tinggal tanya ke Om Google ya. Jadi Pak Toba bisa bikin sebenarnya program yang seperti Google bikin itu ya? Kurang lebihnya dalam arti tergantung domain ininya ya, domain dari apa yang dicarinya. Ya, kalau Google itu kan umum sekali, berdasarkan teks yang ada di internet gitu ya. Tapi kalau memang diperlukan spesifik ke salah satu bidang, nah tentu saja search engine seperti Google bisa kita kembangkan untuk memang mengarahkan jawaban atau pencarian informasi sesuai dengan kebutuhan dari orang yang mencarinya. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak Toba dari Lucia. Wah, menarik tuh Pak Toba tentang search engine. Kasih tips dong buat kami para UMKM ini ya untuk menaikkan usaha kami di internet. Jadi persis mungkin Pak Toba lebih paham apa yang ditanyakan oleh Lucia. Ya, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan namanya ada teknologi search engine optimization. Jadi bagaimana kita merancang keyword pencarian kalau memang kita punya sistem atau website yang mendisplay apa yang kita jual. Nah, memang kalau untuk UMKM tidak semua lewat search engine, tapi mungkin bisa memanfaatkan Instagram seperti ini gitu ya. Kita bisa melakukan live chat, memperkenalkan produk kita. Kita juga bisa membangun jejaring, jadi kita membangun pertemanan melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook. Dan itu yang banyak juga dilakukan, terutama di masa-masa seperti work from home seperti sekarang. Kalau saya amati lingkungan sekitar saya, saya tinggal di daerah Pandu, ini memang banyak sekali ibu-ibu rumah tangga terutama yang memanfaatkan jejaring sosial dan juga instance messenger, jadi seperti WA atau Telegram, untuk bisa menjangkau calon-calon konsumen. Jadi bukan hanya lewat search engine saya rasa, tetapi juga bagaimana memanfaatkan media sosial. Pertama kalau mungkin UMKM ngurusin website itu kan capek juga ya. Nah mungkin nggak harus lewat website, tetapi bisa juga melalui interaksi dengan media sosial seperti itu. Kalau website berarti harus ada yang ini ya, yang selalu standby untuk mengelola ya. Betul. Sehingga ketika orang nyari, yang muncul itu langsung nama produk kita gitu ya. Nah, dan itu kan yang continue, dan itu butuh waktu, butuh tenaga lebih tepatnya ya. Nah makanya kalau untuk UMKM saya rasa justru malah jejaring melalui media sosial itu yang punya potensi lebih tinggi untuk bisa menjangkau target pasarnya. Bahkan mungkin di beberapa gereja kalau saya amati
mereka memiliki semacam directory di mana jemaat itu bisa mendaftarkan ya apa yang disediakan sebagai layanan. Nah, directory itulah yang nanti mungkin kita bisa maintain lewat website gereja untuk akhirnya bisa diarahkan untuk menjadi semacam apa ya, list daftar di mana nanti orang bisa searching lewat Google atau search engine yang lainnya gitu. Wah, nah ini nih salah satu manfaat dari kemajuan teknologi informasi ya. Ketika kita mengalami pandemi COVID-19, lalu kita semua harus tinggal di rumah, ya, belajar di rumah, bekerja semua di rumah, bahkan pagebluk COVID ini menggebuk habis sebagian orang ya, yang terdampak secara luar biasa, dia harus di PHK, dia tidak bekerja. Tapi kalau kita renungkan, rupanya ini terjadi ketika kita sudah ada dalam satu era teknologi informasi yang berkembang pesat. Sehingga hal-hal yang seperti tadi, ibu-ibu yang di rumah bisa membuat sesuatu, kemudian bisa memasarkan produknya itu lewat sosial media, ya, dan itu rupanya bisa menolong, ya, menolong dia, menolong orang yang membutuhkan pesanannya dia, ya. Ini saya kira manfaat dari teknologi. Nah, bagaimana Pak Toba sebagai IT melihat apa peranan dari IT saat ini dan juga mungkin ke depan, ya? Apa hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan lebih jauh seperti apa, Pak Toba? Ya, terkait dengan khusus di masa work from home seperti sekarang, saya mengamati 3 hal yang menurut saya akan menjadi tatanan baru buat kita, gitu ya, untuk pemanfaatan IT ini. Yang pertama, kalau saya amati dari cara kita berkomunikasi. Sekarang ini semua serba virtual, gitu ya, karena kita mau nggak mau ya mengandalkan ketersediaan fasilitas yang ada, entah itu lewat video conference atau live chat seperti ini, atau mungkin lewat instant messenger. Yang pasti kita, terutama mungkin bagi mereka yang tinggal di kota, ini menjadi semakin lebih tergantung dengan fasilitas-fasilitas tadi, gitu ya. Bahkan kalau saya amati, termasuk mungkin juga saya, setiap hari itu bisa berkeliling dari satu kota ke kota lain dalam arti virtual, ya. Dan saya malah khawatir bisa menjauhkan yang dekat dengan saya nih. Di rumah mungkin saya semakin jauh dari keluarga, tapi semakin dekat dengan mereka yang ada di luar, gitu. Tapi ya itu mungkin kita perlu antisipasi. Jadi satu, cara kita berkomunikasi itu sangat dipengaruhi oleh peranan teknologi informasi untuk saat ini. Kemudian yang kedua, saya mengamati dari sisi dunia pendidikan. Nah, pada saat kita tidak bisa berinteraksi dengan langsung di kelas, IT ini memungkinkan adanya ya interaksi meskipun belum optimal saat ini lewat perangkat yang tersedia. Jadi memang saat ini banyak kendala yang dihadapi kami para dosen maupun para guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Memang selama ini kami mungkin masih kami juga masih mencari bentuk gitu. Yang pas itu seperti apa dengan situasi, apalagi kalau tadi saya mencontohkan diri saya, setiap mahasiswa, setiap siswa itu kan unik ya, punya istilahnya hal yang perlu diperhatikan. Nah, memang dengan keterbatasan fasilitas yang ada sekarang secara elektronik, kita nggak bisa melakukan pemantauan secara langsung. Nah, ini kendala terbesar sih dibandingkan pada saat kita berada di kelas. Tetapi saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang terus sedang dikebut gitu ya, termasuk saya juga sedang mencoba saya sedang meriset gitu ya, bagaimana lewat
kata-kata lewat teks yang disampaikan oleh mahasiswa pada saat berada di forum, saya bisa mencoba menebak apa yang dia rasakan gitu. Nah ini yang ya kami sedang coba lakukan gitu ya, sehingga meskipun interaksinya tidak bisa optimal sebagaimana di kelas, tapi paling tidak bisa merasakan atau kita bisa menebak apa yang dialami mahasiswa berdasarkan teks yang disampaikan lewat forum. Itu kan kalau dengan mahasiswa chatting juga pada saat pembelajaran jarak jauh, ada teks yang muncul, ada teks yang disampaikan seperti di live chat ini. Ya di situ kita bisa mencoba menganalisis nih seseorang apakah punya pengertian atau apakah sudah mengerti atau belum gitu ya materi yang disampaikan. Nah itu yang saya rasa juga perlu dilakukan, dan karena kita belum tahu COVID ini sampai kapan gitu ya, mau nggak mau ya kita perlu untuk mencoba mengoptimalkan fasilitas yang ada sekarang dengan ditambahkan tentu saja muatan-muatan baru, ditambahkan dengan kreativitas baru supaya akhirnya menjadi lebih lengkap gitu. Itu hal kedua saya perhatikan. Nah, yang ketiga pasti masalah ekonomi gitu ya. Sekarang semua tuh serba bisa memanfaatkan elektronik juga. Bahkan mereka yang mungkin tadinya bekerja sebagai pekerja harian di pabrik atau di tempat yang istilahnya sebagai buruh kecil, mungkin sekarang bisa berwirausaha memanfaatkan jejaring yang ada gitu. Ini peluang juga sebetulnya, dan itu yang saya rasa juga akan menjadi tatanan baru di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang mencoba beralih untuk memanfaatkan media sosial dalam menjalankan bisnisnya. Itu sih saya rasa yang saya coba amati dari keadaan 3-4 bulan ini. Nah, menarik ya Pak Toba tadi sebutkan ada bagaimana peranan IT ini ke depan, paling tidak dalam tiga hal besar tadi, 3 bidang besar tadi. Satu, teknologi ya, komunikasi, sorry. Satu, komunikasi. Dengan IT ini kita jadi bisa membangun komunikasi dengan cepat, yang jauh jadi didekatkan. Cuman ada persoalan tadi, yang dekat bisa jadi jauh ya, karena orang sibuk dengan gadgetnya. Saya kira itu hal yang memang harus kita sadari dan kemudian harus kita antisipasi, sehingga penggunaan gadget itu juga harus proporsional. Jangan sampai IT mendekatkan jauh tapi justru menjauhkan yang dekat. Tapi problemnya itu bukan pada IT-nya ya, pada bagaimana manusia memanfaatkan IT itu sendiri ya. IT itu menurut saya terlalu netral, mau dipakai apa aja bisa ya. Nah yang kedua tadi Pak Toba sebutkan untuk pendidikan ya, dengan dikembangkan e-learning ya, lalu kemudian sekarang ini menarik yang tadi Pak Toba katakan. Jadi kalau mahasiswa bertanya misalnya dengan chatting seperti ini, Pak Toba lalu sedang meriset dari chattingannya, kita justru bisa menganalisa apakah mahasiswa ini sudah betul-betul ngerti ini bagian dari pengembangan artificial intelligence untuk menganalisa itu, atau bagaimana Pak Toba? Ya, jadi kalau di bidang saya ada konteks namanya analisis sentimen, itu general term. Tapi penerapannya bisa disampaikan atau bisa dilakukan ke hal-hal yang detail seperti tadi. Jadi kita bisa mengamati kata-kata yang dipakai oleh seseorang. Kita bisa nanti kelompokkan, kita bisa prediksikan apakah ini termasuk kata-kata yang mengungkapkan seseorang mengertikah atau tidak terhadap penjelasan yang disampaikan, dengan juga tentu saja mengacu pada situasi kelas secara keseluruhan ya, karena kan penggunaan kata-kata itu sangat relatif gitu.
Maksudnya bisa saja seseorang mengatakan mengerti, tetapi secara konteks generalnya mungkin dia belum Dia nggak paham. ngerti. Nah, ini yang saya coba sedang amati sekarang melalui pemanfaatan teks tadi gitu. Jadi memantau dari kata, kita coba lihat, kita coba prediksikan apakah secara global seseorang itu mengerti tentang materi yang diberikan lewat jarak jauh ini. Jadi, Wow, itu menarik sekali itu Pak Toba, ya. Semoga riset yang Pak Toba kembangkan dan teman-teman itu bisa menjadi, ini dikerjakan sendiri atau dengan tim di Maranatha? ada tim juga Pak. Jadi ini termasuk salah satu hibah dikti juga. Hibah diktinya ditunda karena tahun ini ada pemotongan anggarannya, tetapi tetap kami lakukan sehingga nanti tahun depan kalau memang dilanjutkan ya ini sudah ada produknya gitu. Wow. Jadi Saya kira itu akan sangat menolong ya. Sangat menolong ketika kita mengembangkan yang disebut sebagai e-learning ini. Jadi semua dan itu perangkat yang nanti justru akan memastikan kepada kita, meyakinkan kita bahwa apa yang kita sampaikan, proses pembelajaran secara virtual itu betul-betul bisa dipahami, ditangkap oleh mahasiswa. Sebab bisa saja kan orang tampaknya dia ikuti tapi dia tidak ngerti. Jangankan di yang kertas virtual, yang di real sehari-hari juga dia bisa ngangguk-ngangguk tapi sebenarnya dia nggak ngerti ya. Dia nggak tahu apa yang diajarkan, lagi ngantuk atau apa. Nah ini menarik sekali nih. Mudah-mudahan Pak Toba dan teman-teman bisa kembangkan perangkat itu atau itu sehingga bisa dipakai. Nah, kalau di Maranatha bisa dipakai seperti itu, wow, keren sekali itu, Pak. ya ini udah ada prototipenya, mungkin kami akan coba kalau di fakultas selama masa semester antara ini untuk melihat sejauh mana bisa bisa berpengaruh gitu ya terhadap jalannya PJJ ini. Oh, prototipenya sudah ada dan akan diuji cobakan di ininya Pak Toba ya, di Fakultas Ya, Pak Toba atau di Maranatha secara keseluruhan? Masih di fakultas dulu, Pak. Fakultas dulu ya. Wow, ini berarti semoga bisa cepat selesai. Saya yakin ini akan sangat-sangat menolong supaya semua pendidik, semua dosen betul-betul bisa pede, bisa percaya diri, bisa yakin bahwa apa yang diajarkan ini betul-betul dipahami oleh mahasiswa ya. Awal karena tentu saja nanti butuh masukan dari mereka yang bergelut di bidang mungkin arahnya ke psikologi juga mungkin nantinya ya. Jadi kan model yang kami kembangkan sekarang ini masih berdasarkan pengamatan kami sebagai dosen tanpa ada pengaruh dari sisi ilmu psikologi atau mungkin ilmu pedagogik. Nah ini makanya langkah awal saya rasa untuk mencoba melihat konteks secara umumnya, baru nanti saya yakin ini akan bisa dijadikan riset bersama juga dengan rekan-rekan misalkan dari psikologi atau mungkin dari fakultas bahasa ya, budaya dan bahasa, karena mereka yang punya feeling untuk bahasa sebenarnya. Oke. Kan fasilitasnya seperti itu. Berarti ini satu katakanlah semacam proyek belajar bersama ya, penelitian bersama, harus blended ya. Harus blended. Ya. Betul, ketika ini bisa di blend bersama, diproses bersama, pasti hasilnya juga akan jauh lebih baik ya, dan kemudian bisa diterapkan. Nah, Pak Toba, sebagai seorang dosen yang sudah 17 tahun ya, Pak Toba mengabdi 17 tahun, kemudian akan Tridharma ya, mengajar IT yang tadi, lalu juga menulis ya, nanti mungkin kita akan ngobrol di sana, tapi saya pengen tahu dulu
dari kisah belajarnya Pak Toba di Belanda, lalu kemudian datang ke Indonesia, mengajar di Maranatha, mencoba juga mengembangkan iklim pendidikan yang dulu didapatkan di Belanda, juga dikembangkan di Maranatha. Dan Pak Toba sebagai seorang dekan, ya. Kalau saya tanya kenapa orang harus belajar ke Maranatha untuk IT, ya. Saya tahu Pak Toba pakarnya, tapi barangkali kenapa orang harus datang ke Maranatha? Di Fakultas Toba itu ada ada jurusan apa saja, ada prodi apa saja, dan bagaimana kita yakin bahwa kalau dia lulus dari situ dia punya kompetensi ini A, B, C, D, ya, dan itu bisa langsung dipakai dalam hidup bermasyarakat. Ya, baik. Kalau mengarah ke sana, fakultas kami ada 3 program studi. Jadi ada program studi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan ada S2 Ilmu Komputer. Nah, memang diharapkan kami atau mahasiswa yang nantinya belajar di tempat kami, terutama kalau di S1 Teknik Informatika itu ada profil untuk menjadi application developer, menjadi data analyst, kemudian menjadi network and security architect, serta mendalami multimedia dan game developer. Itu yang kami tawarkan di S1 Teknik Informatika. Kemudian untuk S1 Sistem Informasi, kami mengarah ke pengelolaan bisnis digital, kemudian sistem enterprise, jadi sistem pengelolaan perusahaan, kemudian analisa. Sedangkan di S2 Ilmu Komputer, kami fokus ke data warehouse manager, kemudian ada data analis, dan information architecture manager, atau information architect bahasa kerennya. Jadi itu hal-hal yang kami jadikan sebagai profil, dengan tentu saja di setiap program studi tersebut, tren ataupun hal-hal yang diangkat dalam dunia IT secara umum, tentu akan dipelajari. Seperti misalkan tadi Pak Pendeta sempat ungkapkan tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, yaitu hal wajib yang sekarang memang akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu pasti kami tawarkan juga, kami jadikan sebagai materi di dalam pembelajaran. Karena konteks kecerdasan buatan itu kan sangat luas, penerapannya bisa dimanapun. Nah, setiap bidang yang tadi saya sampaikan itu bisa menerapkan ya sebagian dari konteks kecerdasan buatan yang tersebar sebenarnya. Seperti itu. Kurang lebihnya Pak Halim. Tadi Pak Toba ngomong tentang untuk teknik informatika, ya, S1 teknik informatika, lalu profilnya dia misalnya application developer, ya. Itu kurang lebih seperti apa itu Pak Toba? Application developer berarti seseorang yang akan mampu nantinya mengembangkan sebuah apps gitu ya, entah itu apps yang ada di mobile atau di web atau mungkin desktop, tapi akan punya kemampuan untuk mengembangkan aplikasi tersebut, dan tentu saja perangkat lunak ya, software. Ya tentu saja kalau IT itu kan setiap hari bahkan mungkin ada perkembangan, ya kami akan adaptasi terus dengan perkembangan itu. Itu saya rasa application developer. Kalau data analis engineer itu? Data analis itu berarti mencoba untuk mengolah data skala besar. Ini biasanya berasal dari media sosial nih, atau dari perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil data dari misalkan dari Facebook, atau dari Twitter, atau mungkin dari chat yang ada di Instagram, itu kan kita bisa analis, seperti yang kita bisa analisis ya, kita bisa terapkan bentuk
realita untuk kebutuhannya. Seperti tadi misalnya kalau saya mengambil teks dari forum dengan mahasiswa, saya bisa analisis data itu untuk melihat siapa yang kira-kira ngerti, siapa yang belum. Nah, itu contoh penerapan dari data analisis. Dan ini tentu dibutuhkan sekali di perusahaan-perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan mau memasarkan produk dan seterusnya ya. Jadi di situ butuh orang IT ya. Bukan hanya sekedar yang bisa membuat softwarenya, tetapi juga memang menganalisis apa yang diperlukan gitu ya, untuk di embed atau istilahnya ditambahkan ke dalam sebuah apps gitu, bentuk dari analisisnya gitu. Oke. Nah, kalau multimedia dan game developer, ini yang membuat game-game online atau? Ya, salah satunya memang arahnya ke sana ya, membuat game online, tetapi juga bentuk-bentuk yang seperti game atau gamification. Jadi contoh misalnya kalau mungkin Pak Hariman sempat aktif atau menggunakan Gojek atau Grab, itu kan kita punya sistem pengumpulan poin. Nah, itu juga kan bentuk apa ya istilahnya, daya tarik juga ya. Jadi seolah-olah kita bermain di dalamnya, mengumpulkan angka sebanyak-banyaknya, poin sebanyak-banyaknya, bisa mendapatkan sesuatu. Nah, pola-pola seperti itu kan sebetulnya juga diterapkan di bentuk-bentuk permainan online gitu ya, dan secara realita ternyata konteks itu cukup laku sekarang. Jadi orang tertarik untuk menggunakan sebuah apps, apalagi kalau itu di sebuah industri, kalau ada rangsangan dalam bentuk tadi janji-janji atau poin-poin yang dikumpulkan untuk ditukarkan dengan sesuatu. Nah, itu juga strategi untuk gamification, itu juga akan masuk di konteks pembelajaran kami. Ini menarik ya. Jadi berarti kalau saya mendengar apa yang Pak Toba kemukakan terkait dengan profil lulusan itu, ini memang sesuatu yang hari ini sangat dibutuhkan ya, di semua tempat. Misalnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk menganalisis kebutuhan, lalu sampai bagaimana nanti mereka mempersiapkan meluncurkan satu produk, itu akan sangat ditentukan oleh berbagai data yang masuk lalu dianalisa dengan sistem yang dibangun ini ya teman-teman, termasuk juga sampai tadi ya multimedia dan game developer. Ini kan sesuatu yang menurut saya memang menarik. Memang kalau orang dengar game lalu ini menciptakan game yang kemudian menghabiskan banyak waktu, orang menjadi candu ya dengan game-game yang diciptakan. Nah, tapi tadi yang saya bilang, teknologi itu netral, ya. Bagaimana kita memakai teknologi itu, memanfaatkan itu akan sangat ditentukan oleh kita. Nah, karena itu memang Pak Toba, saya membayangkan bukan hanya kecakapan bukan hanya soal hard skill yang harus dibangun ya. Hard skill yang harus dibangun di perguruan tinggi, tetapi juga barangkali soft skill, ya. Nah, ini menarik nih, bagaimana soft skill dibangun di bidang ilmu yang seperti Pak Toba dan kawan-kawan. Mungkin Pak Toba kita sedikit singkat. Kami di Maranatha, di IT Maranatha khususnya tentu saja sangat memperhatikan hal itu. Karena memang jangan sampai apa yang sudah dibangun, apa yang kita jadikan sebagai produk bisa disalahgunakan ya, dalam arti jangan sampai bikin orang menjadi tadi misalkan kecanduan atau apa. Memang sangat didasari juga atau sangat ditentukan oleh si pembuatnya gitu ya. Oleh karena itu ya kami mencoba untuk melengkapi mahasiswa dengan etika profesi, kemudian ya tentu saja dalam keseharian penerapan nilai-nilai integritas, ya, kepedulian dan juga keprimaan, nilai-nilai yang ada di Maranatha itu tentu saja menjadi bagian dalam keseharian yang
terus-menerus kami selalu tanamkan kepada mahasiswa gitu, supaya pada akhirnya apa yang dibuat, apa yang dibikin itu memang punya dampak, punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya sekedar bikin, tetapi memang punya nilai gitu, punya ada dampaknya gitu. Itu yang selalu kami coba untuk tanamkan. Demikian. Ya, iya betul Pak Toba. Jadi saya kira, jadi Bapak Ibu teman-teman yang mungkin masih setia mengikuti ini, mari masih mau bertanya kepada Pak Toba, saya persilakan. Jadi yang Pak Toba juga kemukakan tadi di Maranatha ini selain hard skill, tapi juga dibangun soft skill ya, lewat pendidikan etika, lalu juga Maranatha itu punya nilai. Core value-nya itu kami sebut NHKS, nilai hidup Kristiani, integrity, care, excellent, ya. Dan profil mahasiswa yang harus dihasilkan adalah mahasiswa yang menjadi insan yang tidak hanya intelektualitasnya bagus, tidak hanya hard skill-nya yang bagus, tetapi juga dia punya soft skill yang bagus, dia punya mental, spiritualitas yang baik, karena ternyata dalam penelitian yang dilakukan, suksesnya orang dalam kehidupan sehari-hari itu, yang menentukan itu lebih besar soft skill-nya justru ya, karena 10%, kalau saya tidak salah 70 atau 80%. 80% keberhasilan itu justru karena orang punya soft skill ya, yang menunjang hard skill itu hanya sekitar 20% ya. Dan saya kira itu tergambar dalam seluruh cerita yang dikemukakan oleh Pak Toba dari awal ketika beliau pergi ke Belanda untuk menuntut ilmu, baru lulus SMA lalu berani pergi ke sana, itu kan ada keberanian yang luar biasa, ada kemauan untuk mengambil risiko ya, mengambil risiko, lalu keberanian memanfaatkan peluang, dan di sana pun mau melakukan apa saja ya, termasuk pekerjaan yang barangkali kalau kita di Indonesia kita pandang hina itu ya, tapi sebenarnya tidak ada yang hina ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati dan kita makan hasil keringat sendiri. Itu bukan kehinaan tapi justru keistimewaan ya Pak Toba ya. Kita perlu jadi ini menarik sekali percakapan dengan Pak Toba ini, membantu kita untuk membangun mindset kita ya, perspektif kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita. Kita di Indonesia kadang-kadang berpikir kalau jadi loper koran itu hina, jadi orang yang bekerja di restoran, tukang cuci piring itu pekerjaan yang kecil, dipandang sebelah mata, dan orang tidak mau melakukan itu. Tapi lucunya kita justru menjadi negara yang ya korupsi ya dilakukan oleh orang-orang yang tinggi jabatannya, tinggi ilmunya. Nah ini justru orang tidak malu ya, tidak malu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mendengar satu kesaksian hidup yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Hapnes Toba ya, happy and nama Hapnes ya, Pak Toba yang punya keberanian luar biasa. Sekarang beliau mengerjakan itu di menjalani profesinya sebagai seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha di Fakultas Teknologi, dan yang tadi beliau sudah sampaikan ada profil-profil lulusan yang memang diharapkan dimiliki oleh kampus Maranatha.
khususnya di teknologi informasi yang ditunjang juga oleh soft skill yang baik. Saya ingin tanya sedikit kembali Pak Toba, di profil lulusan S2 tadi Pak Toba sebutkan data warehouse manager. Ini seperti apa Pak Toba? Kalau orang ngambil S2 di tempatnya Pak Toba. Iya, jadi kalau di kurikulum kami terkait misalkan untuk data warehouse manager itu kami lebih tekankan sebetulnya arahkan untuk mengelola cloud system. Jadi kalau sekarang ini kan kalau kita perhatikan kita memakai aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan internet, sebetulnya kita nggak tahu aplikasi itu dijalankan di lokasinya di mana gitu ya. Jadi semua ada di awan. Ya. Di awan-awan. Itu yang kita coba arahkan. Mungkin ini kami juga akan revisi istilahnya ya. Jadi mungkin akan lebih tepat kalau kita istilahkan dengan cloud arsitek atau cloud manager nantinya. Jadi kita memang coba untuk mengarahkan bagaimana data itu bisa dikelola di awan. Saya rasa untuk cloud manager, untuk data warehouse manager dalam konteks ini. Kemudian ada big data analis, ini sebetulnya kelanjutan dari yang tadi disampaikan, di bagaimana memanfaatkan data yang tersebar, data yang ada di berbagai media sosial, data yang ada di transaksi perusahaan, untuk bisa kita analisis, kita coba jadikan sebagai profil, bisa akhirnya dimanfaatkan kembali untuk sebuah kepentingan. Contohnya tadi mungkin kalau ungkapkan sekali lagi tentang bagaimana memanfaatkan teks untuk bisa misalkan melihat apakah seseorang mengerti atau tidak untuk sebuah materi pembelajaran. Kemudian ada lagi information architect. Nah ini tugasnya mengelola flow informasi. Nah ini kenapa penting sekarang? Karena sekarang ini platform untuk melakukan komunikasi itu udah sangat banyak. Nah, tentu saja apalagi kalau kaitannya dengan industri, dengan perusahaan, kita perlu bisa merancang bagaimana sumber informasi itu bisa digabungkan sehingga akhirnya memang bisa menjadi pengayaan bagi organisasi tersebut. Nah, disilakan sebagai sumber pengetahuan di sana atau knowledge resource ya. Jadi apapun yang ada di dalam aplikasi kita, baik itu yang memang kita kelola sendiri ataupun yang berada di media sosial, nah ini sebetulnya perlu diatur flow-nya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengolah informasi dari dalamnya, akhirnya bisa menjadi pengetahuan buat kita sendiri. Nah itu yang akan diperdalam di S2 Ilmu Komputer. Demikian Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Toba. Dan kita tahu ya bahwa kita di Indonesia tidak semua orang punya akses untuk mendapatkan keistimewaan ya, seperti yang Pak Toba sudah ceritakan tadi. Kita masuk era informasi, teknologi informasi, tapi barangkali ada sebagian orang yang belum siap. Nah, ada kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat dan seterusnya. Nah, saya pengen tanya ke Pak Toba dan barangkali di sini teman-teman yang mendengar apa yang sudah diulas oleh Pak Toba, ini menarik nih. Saya pengen anak saya, ponakan saya, adik saya atau saya sendiri pengen masuk belajar di Maranatha dari seorang pakar seperti Pak Toba, tapi kami punya keuangan tidak cukup. Ya, Pak Toba tadi juga ke sana, ke Belanda, keuangannya tidak cukup. Nah, tapi berupaya untuk mau. Nah, akses untuk mendapatkan misalnya beasiswa dan seterusnya, apakah di Fakultas Pak Toba ada untuk itu? Kalau terkait dengan beasiswa, pasti kami juga menginduk ke Universitas Kristen Maranatha sesuai dengan tawaran yang disampaikan. Tetapi kalau salah satu keistimewaan dari kami sebagai fakultas, saya rasa bisa disampaikan lewat
kami menyediakan ada program-program magang ya, terutama bagi teman-teman yang berada di tingkat-tingkat akhir, semester 6, 7, 8, pada saat mereka mengerjakan kerja praktek dan tugas akhir, nah itu bisa masuk ke industri, bisa magang di sana, dan industri itu sekarang sudah memberikan, atau saya rasa sebagian besar industri, ya memang belum semua, tetapi sebagian besar industri yang tergabung dengan kami atau yang bekerja sama dengan Fakultas IT Maranatha itu memberikan kayak semacam uang bulanan ya, yang kalau dikumpul-kumpul itu bisa bayar 1 semester sebenarnya. Jadi itu saya rasa juga peluang untuk bisa menjadi sumber finansial bagi teman-teman, terutama yang ada di tingkat atas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di bawah nih? Nah, kami juga punya jejaring alumni yang menawarkan proyek-proyek lepas yang akan bisa dimanfaatkan untuk paling tidak ya menambah uang jajan bulanan lah, gitu ya, untuk teman-teman yang terlibat. Jadi bisa ikutan di tim proyek. Ya memang kalau awalnya pasti merasa nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi di sanalah akan bertumbuh gitu. Karena apa yang disampaikan di kelas tentu saja akan perlu untuk diisi dengan pengalaman di realita yang ada di lapangan gitu. Wow. Seperti yang saya demikian gitu ya, karena kalau enggak kita nggak akan ngerti kok apa yang disampaikan di kelas kalau kita nggak mau coba ngelihat apa yang ada di realitanya. Dan keuntungan Fakultas IT Maranatha, kami punya alumni-alumni yang sangat memperhatikan adik-adik kelasnya. Ada tawaran-tawaran proyek atau bahkan mungkin tawaran-tawaran untuk mengerjakan ya hal-hal yang bisa dilakukan di luar jam perkuliahan gitu. Jadi tidak mengganggu perkuliahan, bisa dapat uang tambahan. Ya memang tentu saja paling enak kalau mengharapkan dari orang tua ya, tapi saya rasa kalau udah menjadi mahasiswa tantangannya adalah bagaimana kita bisa mencoba menghidupi diri sendiri. Wow. Itu Pak. Jadi ini luar biasa ya, semoga Bapak Ibu teman-teman yang mendengar juga bisa ikut menyampaikan. Ternyata kuliah di teknologi informasi ini sesuatu yang memang menjanjikan sekali untuk masa depan kita, tapi kita juga sambil kuliah sebenarnya kita bisa mengerjakan proyek-proyek karena memang ini sesuatu yang sangat diperlukan ya, selain memanfaatkan jalur-jalur beasiswa yang ada di Maranatha. Di Maranatha itu ada beasiswa untuk anak-anak yang aktif di gereja, datang dari keluarga yang kekurangan, ada namanya beasiswa Maranatha Peduli. Lalu ada juga mahasiswa kampus ministry, ini untuk mereka yang aktif di pelayanan di gereja. Lalu ada juga beasiswa untuk yang berprestasi, olahragawan, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali tawaran beasiswa, dan seperti yang Pak Toba kemukakan tadi, ketika dia belajar dan dia ada dalam satu jalinan relasi dengan para alumni yang kapan saja bisa membantu dia untuk proyek-proyek yang dikerjakan, ini menurut saya sesuatu yang menarik, menantang sekali. Pak Toba, ini ngobrol dengan Anda ini sudah 2 jam tapi tidak terasa. Hampir 2 jam. Terima kasih banyak Pak Toba. Ini durasi kita yang memang mau tidak mau kita harus cepat-cepat mengakhiri, tapi sebelum kita mengakhiri, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih setia mengikuti sampai sekarang, dan terima kasih banyak Pak Toba untuk kebersamaan kita saat ini. Saya mau tutup dengan doa. Ada dari Pak Toba sebelum kita kalau saya hanya mau ini sih menyampaikan gitu ya, dari pengalaman saya, hidup itu adalah kumpulan kebetulan, tetapi untuk menyatakan kebenarannya gitu. Jadi kalau yang saya alami, langkah kita itu terkadang terkesan kebetulan-kebetulan kecil, tapi itulah kebenaran Tuhan yang
terjadi sebenarnya atas diri kita selama kita mau menjalaninya. Gitu. Wow. Itu saya rasa mengakhiri percakapan kita malam ini. Terima kasih, Danke well Pak Toba ya untuk percakapan di malam hari ini. Hidup adalah rangkaian-rangkaian kebetulan yang menyatakan kebenarannya. Ya, artinya semua yang kita sedang jalani bisa saja rasanya kebetulan, tetapi ada kebenaran Tuhan yang membimbing, yang menyatakan kasih karunia-Nya untuk setiap kita. Terima kasih banyak. Yang indah. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Hapnes Toba, yang menginspirasi kami dengan cerita hidup luar biasa. Juga dengan ilmu yang Tuhan karuniakan. Dengan pengabdian yang hari ini dia jalani di Universitas Kristen Maranatha. Tambah-tambahkan terus hikmat dan kebijaksanaan baginya, sehingga ia boleh terus mengabdikan diri sebagai seorang pendidik. Mengajar insan-insan yang tidak hanya tinggi ilmunya, tapi juga tinggi iman dan juga tinggi pengabdian bagi masyarakat. Kami serahkan Fakultas Teknologi Informatika UKM Maranatha ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dalam seluruh upaya pengembangan ke depan. Demikian juga dengan Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih untuk setiap rekan yang dengan setia mengikuti acara ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Dan biarlah inspirasi-inspirasi yang kami dapatkan ini boleh terus kami bagikan, sehingga ada banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kami jumpai dan kami nyatakan. Dan semua itu boleh menjadi kebenaran-kebenaran Tuhan yang diperlihatkan lewat kesaksian hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Toba, terima kasih banyak untuk kebersamaan di hari ini. Terima kasih Pak Iwan, Ibu Pendeta Irma dari Sulawesi yang masih tetap setia mengikuti. Thank you. Terima kasih Pak Pendeta Bayu yang akan ke Belanda. Ya, sudah ada teman Pak Toba nanti bisa memandu barangkali ke Belanda, ketemu juga nanti dengan Nantulang atau panggil Nantulang ya. Inang Muda. Inang Muda. Dengan inang mudanya Pak Toba yang masih di sana, dan kapan-kapan saya akan juga pesiar ke sana. Saya bisa menikmati negeri indah yang Pak Toba dan nanti Pak Bayu akan belajar. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Toba, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga. Terima kasih Pak. Ya. Amin. Oke, bye.